Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia hari ini berdiri di atas kisah perjuangan. Perjuangan para pahlawan pembawa perubahan. Mereka membawa keberanian dan ketangguhan untuk berpikir dan bertindak secara berbeda. Ya, Bebe percaya, kita semua memiliki kemampuan untuk melanjutkan perjuangan itu. Untuk memulai, kita harus membangkitkan kekuatan untuk membawa perubahan. Dan memulai perjalanan untuk bergerak, berkolaborasi, dan berinovasi. YABB telah memulai perjalanan ini, meletakkan dasar untuk menciptakan dampak jangka panjang, membentuk pola pikir kritis, memanfaatkan teknologi, dan menjunjung tinggi semangat gotong royong. Aku ikut program Bersama Bisa Cerdas agar bisa menjadi generasi masa depan yang berkarakter dan melek digital. Saya ikut Katalis Changemaker Lab agar bisa mengatasi permasalahan krisis air bersih, sampah di perairan, dan bencana hidrometeorologi. Aku ikut Generasi Gigi agar bisa jadi talenta teknologi yang siap mendorong perekonomian Indonesia. Ini adalah awal dari perjalanan kami untuk membangkitkan kembali semangat pahlawan pembawa perubahan. Indonesia butuh lebih banyak pembawa perubahan. Apakah kamu siap menjadi change makers? Oke, halo semuanya. Selamat datang untuk seluruh peserta di Thrive Room Changemaker Nusantara Day, Thrive Greener Pillar Program. Aku Yudi Pradana, Pengalihan Dana, yang akan menjadi moderator untuk diskusi hari ini. Thrive Room kita hari ini merupakan rangkaian dari acara Changemaker Nusantara Day. Tujuannya adalah membuka kesempatan bagi para changemaker dan seluruh pemangku kepentingan multisektor untuk berkumpul, saling terkoneksi, ngobrol-ngobrol, tukar ide, inovasi, dan gotong royong pastinya untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Nah, di Thrive Room ini, fokus kita adalah tentang krisis ekosistem yang melanda lingkungan di sekitar kita. Overall ya, ada 3 Thrive Room yang teman-teman bisa kunjungi hari ini. Ada Thrive Forward, itu ngebahas tentang karakter generasi muda. Ada juga Thrive Together yang ngebahas tentang pengembangan talenta digital di Indonesia. Nah, di room Thrive Greener ini kita akan membahas tentang isu-isu lingkungan yang sudah mengakar di sekitar kita. Sesuai dengan tata tertib yang sudah ditampilkan tadi, aku mau mengingatkan aja bahwa seluruh mic peserta di dalam kondisi mute ya. Dan jangan lupa dipatuhi poin-poin tata tertib yang sudah ditampilkan tadi, supaya proses ngobrol-ngobrol kita nanti tetap lancar dan sangat-sangat konstruktif. Selanjutnya, kalau teman-teman ada kesulitan teknis seperti mati-mati, gambar aku mati-mati atau slide yang nggak kelihatan, bisa langsung ketik di kolom chat aja ya, gitu, dengan mention YABB/admin. Oke, jadi the whole session of this Thrive Green Room will be conducted in Bahasa Indonesia. So if you're not a native Bahasa Indonesian speaker and having troubles in understanding the Zoom English translation feature will be available. So don't worry, you can watch the recording of the full session later on, and then recap videos that we'll create in English. So keep the lookout for these videos at Yayasan Anak Bangsa Bisa YouTube channel. Oke, jadi aku ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang ngobrol-ngobrol kita di sesi ini ya. Nah, tahun 2019, PBB menyatakan bahwa penggunaan air di dunia tumbuh secara pesat sekali, atau 2 kali lipat lebih banyak dari pertumbuhan populasi pada abad terakhir. Tentunya, hal ini membuat kita sangat-sangat bergantung kepada kebutuhan air yang sangat besar. Kekurangan air bersih dan aman bisa berpengaruh kepada perkembangan dan kesehatan generasi berikutnya,
akibat penggunaan air yang kotor. Jadi logik banget ya teman-teman ya, kalau misalnya kita punya airnya kotor, apalagi kuantitasnya juga terbatas, pasti sangat-sangat akan berpengaruh terhadap wellness kita. Seperti itu. Sementara itu air adalah sektor yang sangat dekat dengan sampah dan polusi. Kebayang ya teman-teman ya, karena air kena sampah udah jadi otomatis juga udah jadi sesuatu yang jadi polusi juga gitu ujung-ujungnya. Pertimbangan sosial ekonomi serta kerentanan bencana juga menjadi lekat pada sumber air. Contohnya, 90% air minum kemasan yang dikonsumsi sudah teridentifikasi mengandung mikroplastik. Sampah dari botol tersebut telah menyumbang 9% sampah yang mencemari sumber air kita. Sementara itu, Indonesia sendiri mengakses air minum dari sumber non perpipaan seperti air bawah tanah, air keran dan lainnya itu adalah 70%. Seluruh kebutuhan air bersih sangat tergantung kepada ekstraksi air tanah, baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. Artinya, sumber air minum Indonesia tidak berkelanjutan, teman-teman. Belum lagi kalau misalnya perubahan iklim yang memperburuk kerentanan kita terhadap banjir. Jadi ironis ya, kalau misalnya musim kering kita kekurangan air, kalau musim banjir kita kelebihan air gitu, yang sangat yang nggak bisa dihandle gitu ya. Dari Januari hingga Juni tahun ini aja 98% bencana di Indonesia tergolong bencana hidrometeorologi, jadi water related gitu ya. Seperti itu. Nah, di penghujung tahun 2020 ini, tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia Tenggara, yaitu di TPS Bantar Gebang, telah menampung 7.424 ton sampah warga Jakarta. Jadi sekitar 7 juta kilogram tuh. Banyak. Oke. Jika kita nggak punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini, warga Jakarta terancam tidak memiliki TPST yang dapat menampung dan mengelola. Karena TPST-nya hanya mampu menampung 10 juta ton sampah lagi. Jadi tinggal 3 juta ton sampah lagi ya gitu, yang tersedia di TPST Bantar Gebang. Apa tuh akibatnya? Akibatnya warga sekitar Bantar Gebang harus menghadapi tantangan minimnya air bersih dan ketersediaan fasilitas sanitasi. Kebayang ya, karena ya memang di mana polusinya itu sangat-sangat terkonsentrasi, otomatis teman-teman bisa dilihat di slide, airnya juga pasti akan terkontaminasi gitu. Hal yang sama juga dihadapi oleh warga bantaran Sungai Ciliwung. Sungai yang sebelumnya menjadi sumber air bersih bagi warga, kini sudah tercemar 30 ton sampah dan limbah per hari. Per hari ya teman-teman ya, bukan per minggu atau per bulan, ini per hari. Gitu. Pencemaran ini menjadi salah satu penyebab utama meluapnya air sungai dan pada curah hujan tinggi dan mengakibatkan banjir di ibu kota Jakarta. Untuk memecahkan masalah ini, kita butuh change maker yang mampu memberikan dobrakan solusi. Oleh sebab itu, IABB berkomitmen untuk memberdayakan para pembawa perubahan untuk memecahkan tantangan global dan menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam penyediaan akses air dan ketahanan bencana. Fokus utamanya tertuju pada 4 pilar solusi. Yang pertama adalah meningkatkan pasokan atau higienitas dan kualitas air. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan dan konservasi air. Selanjutnya, mengurangi pencemaran sampah plastik terkait air. Dan yang terakhir, membangun masyarakat berketahanan dari bencana hidrometeorologi. Oke, panjang tuh. Melalui rangkaian kegiatan Changemaker Nusantara Day inilah, IABB memfasilitasi diskusi terkait masalah serta paparan isu dari seluruh elemen terkait dari pembahasan kita hari ini. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi hari ini, aku mau mengingatkan dulu bahwa peserta kalau misalnya mau memberikan pandangan atau pertanyaan, silakan langsung ketik aja di kolom live chat di Zoom ini. Formatnya akun Instagram spasi pertanyaan. Contohnya @dana gitu ya, spasi apa dukungan IABB untuk Changemaker gitu. Pandangan dan pertanyaan paling menarik akan dipilih oleh tim kumparan dan IABB untuk langsung ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Oke, nah ada hadiahnya pasti. Jadi 1 pertanyaan favorit akan mendapatkan hadiah saldo digital senilai Rp300.000. Oke. Jadi kalau teman-teman penasaran atau mau tanya atau ada ide atau ada diskusi apapun yang benar-benar berkaitan dengan air dan sampah,
Jangan ragu, langsung aja ketik di kolom chat kita hari ini ya. Oke. Nah, mohon maaf, udah 10 menit nih aku ngomong sendirian. Jadi mau izin ya, aku mau memperkenalkan pembicara ya kita hari ini. Yang pertama ada Mbak Resa Bonart sebagai co-founder dari Biji-Biji atau Bantar Gebang. Yang kedua nanti ada Pak Marno atau Pak Suparno Jumar dari River Defender. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Pak Parno, Pak Ade Parno sudah standby, ada di Bantaran Ciliwung ya Pak Ade ya? Oke, langsung on the side. Oke, Mbak Resa? Halo semuanya, Halo, salam kenal. Oke, salam kenal. Oke, kita mulai langsung ya ngobrol-ngobrolnya hari ini. Kita mulai dengan mendengarkan paparan masalah yang akan di-share dari Pak D. Marno dan Bude Resa nih, kalau Pak D dan Bude. Oke, Bude Resa mohon bisa bercerita duluan ya. Gitu, silakan. Iya. Halo, perkenalkan saya Resa Bunat, co-founder dari Biji-Biji, Bantar Gebang Biji. Saya biasa berkegiatan di sana kurang lebih sudah 18 tahun lebih ya. Terus seperti teman-teman semua juga tahu bahwa Bantar Gebang adalah pembuangan sampah terbesar se-Asia Tenggara. Dan ini juga kompleks ya, bukan hanya masalah sampah saja, tapi juga terkait juga pencemaran air juga. Dan tempat saya itu posisinya tepat sekali di pinggiran gunung sampah. Jadi teman-teman semua bisa membayangkan kalau misalnya hujan itu pastinya aliran air sampah juga lewat di depan rumah saya ada semacam bukan sungai ya, cuman kayak semacam got tapi besar. Tapi itu airnya jangan dibayangkan airnya bersih dengan ikan koi dan segala macam. Itu hitam airnya dan juga sampah-sampahnya juga ikutan mengalir di depan rumah. Tapi akibat dari sampah dan air tersebut juga air di rumah saya tidak bisa dikonsumsi, diminum seperti rumah teman-teman yang lain. Kalaupun harus dimasak dengan derajat tertentu, tapi tetap juga tidak bisa diminum. Terus terakhir beberapa tahun yang lalu kami sempat dapat orang yang baik yang membantu dengan water filter dan dites dan memang kandungan bakteri dan sejenisnya itu memang sangat parah. Dan mesin itu direncanakan awalnya adalah bagaimana supaya masyarakat sekitar bisa juga mendapatkan air bersih dan tidak perlu beli. Sekarang kan satu galon air yang dengan merek tertentu, tidak usah sebut merek karena bukan sponsor kita hari ini, dan itu biayanya sampai 20.000 per galon. Dan bayangkan Biji-Biji ini adalah tempat belajar anak-anak. Sebelum pandemi itu kita bisa menghabiskan 28 sampai 50 galon per bulan. Jadi kalau dihitung itu dengan water filter direncanakan supaya kita sudah menghemat dan tidak mengeluarkan biaya untuk air minum. Tapi ternyata setelah dipasang berapa hari kemudian ketika kita minum langsung dari tap, dari kerannya, tetap saja air ini menghasilkan ada bau tertentu dan dites ke lab lagi tetap ada E. coli di sana. Jadi memang ini jadi krusial. Ini ketika biji-biji bisa memiliki water filter, ini kan mahal ya, tidak semua orang bisa memilikinya. Dan kita juga bersyukur karena ada teman kita dari Singapura dan dari Jakarta yang membantu kita untuk mewujudkannya. Tapi saya senang hari ini, terima kasih sudah diundang. Mungkin nanti Mas Dana bisa bertanya lebih banyak untuk mengorek-ngorek apa yang terjadi di Bantar Gebang tentang air, tapi intinya saya senang untuk bisa bergabung. Oke, noted Bude Resa. Oke, mungkin lagi ada sedikit koneksi. Aku izin pindah paparan ke Pak Demarno nih yang sudah siaga di bantaran Kali Ciliwung nih. Oke, Pak Demarno silakan. Masih di mute Pak De. Oke, terima kasih Mas Yudi, terima kasih Kumparan, terima kasih YABB
dan salam kenal teman-teman semuanya. Saat ini saya berada di bantaran Sungai Ciliwung, dari aliran Sungai Ciliwung dari sebelah saya kurang lebih sekitar 10 meter. Di belakang saya ini bukan green screen ya, ini bukan wallpaper, ini benar-benar salah satu sumber masalah kita hari ini. Ini adalah styrofoam. Jadi di depan saya, belakang saya, sekitar kiri dan kanan saya adalah styrofoam. Ini salah satu masalah kita hari ini. Kemudian saya paham betul apa yang terjadi dengan Bantar Gebang karena bulan Oktober tahun 2020 saya ke sana dan saya cuma bisa geleng-geleng kepala karena lahan yang kurang lebih 111 hektar semuanya sampah. Dan ternyata di sungai juga tidak kalah menghentak lagi karena hari ini TPA yang kemudian digadang-gadang menjadi tempat pengelolaan sampah ternyata juga tidak begitu mengembirakan. Terlebih juga yang update kemarin di Piyungan Jogja, saudara-saudara kita di Yogyakarta juga kerepotan ketika TPA Piyungan juga mengalami penolakan karena sudah luar biasa. Sama dengan kota-kota besar di Indonesia pada umumnya adalah karena jumlah penduduknya sudah lumayan besar, produksi sampahnya juga berbanding lurus dengan jumlah penduduk, sehingga akhirnya TPA over capacity. Nah, diskusi hari ini paling tidak di hadapan saya ini ada beberapa nih, ini styrofoam yang putih-putih di belakang layar saya ini adalah styrofoam. Kemudian ini ada sandal, kemudian ini ada kemasan-kemasan pewangi, makanan, minuman, obat dan sebagainya sekali pakai. Kemudian ini ada kemasan juga dari makanan, kemudian ini juga alat kecantikan, ini juga sama alat kecantikan, kemudian ini ada sisa-sisa obatan, kemudian ini ada botol minuman energi, ini semuanya ada di sini. Area sekitar saya itu sekitar 2000 meter, sorry, hujannya datang nih, nggak ngerti nih, mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan. Jadi saya akan move ke tenda ke atas, sambil saya pindah ke tenda ke atas, saya akan perlihatkan apa yang terjadi di hadapan saya dari titik ini ke arah tenda. Ini semuanya styrofoam, kemudian juga sendal, ini ada kain, kemudian juga plastik. Ini plastiknya, kemudian itu kainnya, nah itu sana sungainya. Sorry, saya pindah karena hujan tiba-tiba. Jadi ini yang terjadi teman-teman, salah satu titik yang ada di Sungai Ciliwung, kurang lebih sekitar 65 km dari Jakarta. Jadi apa yang tadi disampaikan Mbak Reza, yang terjadi di Bantar Gebang, kemudian sebagian sampahnya lagi juga masuk ke aliran sungai, dan beberapa masalah sampah yang kemudian terjadi adalah tadi yang saya perlihatkan bersama teman-teman. Nah, ini visualnya sebenarnya cukup elok sekali. Tadi saya ada di sana, kemudian saya coba percepat perjalanannya untuk ke tenda. Paling mungkin sementara itu dulu, Mas Yudi. Nanti kita sambil diskusi lagi. Oke, baik. Mau menggali sedikit lebih fokus oriented. Jadi Bu Reza boleh nggak sih cerita kira-kira akar permasalahannya apa ya yang menyebabkan pencemaran sampah di sumber dan di aliran sungai? Karena kita kalau paham air itu kan pasti ada hulu dan hilir gitu ya. Nah, ini kita bisa identifikasi baik di hulu maupun di hilir tuh ada isu. Nah, mungkin karena ini juga pas ya Bude posisinya ada di Bantar Gebang dan Pade ada di Ciliwung. Boleh cerita nggak kira-kira akar masalahnya apa di masing-masing konteks supaya nanti kita bisa bedah bersama gitu. Mungkin Mbak Reza duluan ya. Monggo Mbak Reza. Ya, boleh. Saya tidak berada di Bantar Gebang, sekarang saya sedang di Padang. Kalau misalnya saya di Bantar Gebang, pasti saya live langsung kelihatan background-nya Bantar Gebang. Jadi sudah pesan biji-biji, jadi kita mau tergusur ceritanya, mau sekolah kita mau diratakan dengan tanah karena proyek untuk fasilitas sampah. Dan kalau misalnya
akarnya kalau kita kaji kenapa ini semua terjadi, pastinya dari kesadaran masyarakat. Sedang kita sebagai manusia, ketika kita menghasilkan atau kita belanja atau menghasilkan sampah, kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, kayak berapa minggu ini, 3 minggu ini, karena saya tidak berada di Bantar Gebang, di Sumbar, saya mencoba juga melihat bagaimana perilaku orang. Ini kan Sumbar ini terkenal juga indah ya, tapi ya mau indah lokasinya, mau tinggi pendidikan seseorang, tapi kalau mereka tidak sadar akan lingkungan, mereka akan melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Pertama, misalnya mereka sapu nih, sapu sebenarnya bisa mereka kumpulkan sampah itu, buang ke tong sampah, jalan sedikit, buang ke sana, nanti petugas kebersihan akan angkut dengan truk untuk ke TPA. Tapi orang-orang mereka tidak mau capek, dia lihat sungai yang bagus mengalir di depan rumah, langsung sapuin tuh, langsung ke sungai. Atau misalnya sampahnya dari rumah dia ambil, dia buang ke sungai. Akhirnya itu akan berujung di laut kalau di sini ya. Sama juga kalau misalnya orang bilang apa hubungannya dengan Bantar Gebang. Kalau Bantar Gebang ketika orang memproduksi sampah, terus dia bilang, udahlah nggak apa-apa, produksi sampah banyak-banyak nggak apa-apa, ada Bantar Gebang. Buang sampai ke sana. Hanya orang memindahkan satu masalah ke tempat lain. Nah, mereka pikir mungkin di depan mereka sudah sampahnya sudah hilang, selesai masalah, padahal enggak. Ada orang-orang di tempat lain sebagai penerima akibat perilaku seseorang. Dan kalau akarnya sih saya lihat seperti itu. Terus juga satu lagi, kenapa saya lama berada di Padang hari ini juga berkaitan dengan sampah sebenarnya. Ketika tempat kita mau tergusur oleh proyek untuk fasilitas pembuangan sampah, itu karena sudah makin banyaknya sampah yang dihasilkan di ibu kota, Bantar Gebang tidak sanggup lagi menampung, akhirnya dicari lokasi baru, kampung yang harus digali untuk dibuat tempat baru bagi sampah. Nah, hadirnya saya di sini karena untuk bernegosiasi sama orang tua supaya ini bisa tempat kita bisa diikhlaskan untuk dipakai sebagai tempat proyek sampah, walaupun sebenarnya berat. Ini adalah tempat pendidikan anak-anak di Bantar Gebang. Jadi memang ini semua berkaitan. Terus ya saya berharap ada kesadaran ini akan timbul. Dan sekarang juga sudah banyak movement orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sampah, mengurangi produksi sampah. Dan ini sudah keren banget. Tapi ini baru banyak movementnya di kota. Tapi ke kampung-kampung, let's say ya suatu daerah, sekarang saya berada di Padang. Di Padang ini orang nggak begitu aware. Jadi kayak sampah dibakar, plastik dibakar, ini racun dan segala macam, air tercemar, sungai-sungai yang biasa dipakai untuk mandi atau untuk minum oleh warga juga sekarang sudah tidak bisa dipakai minum karena di situ sampahnya hanyut di situ, berenang di situ, akhirnya juga. Dan terakhir mungkin ini buaya karena terlalu banyak sampah yang bertumpuk di sana, akhirnya buaya ini berenang ke pantai. Ini kejadian di sini ya. Jadi saya pikir juga kita sebagai manusia memang harus memulai aware atau kita mulai memunculkan kesadaran kita atas perilaku atau tindakan yang kita lakukan terhadap lingkungan. Jadi kalau ditanya saya makin bersemangat ya. Jadi itu yang saya lihat. Oke, terima kasih Bu Reza. Ini menarik banget ya insight-nya. Jadi aku terpukul banget ya. Jadi sampah itu kan sistemik ya, dari rumah tangga kita sampai ke TPST itu mungkin juga namanya rada-rada misleading ya, tempat pembuangan sampah terpadu. Udah terpadu nih, ya udah kita buang aja gitu. Pasti kan sudah diurusin, ternyata enggak ya gitu. Oke. Thank you banget itu insight-nya. Pak De Marno, boleh sedikit pemaparan tapi mungkin bisa sedikit singkat aja karena kita mau fasilitasi pertanyaan nih, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari teman-teman nih. Gitu. Monggo Pak Marno. Terima kasih Mas Yudi. Jadi kenapa ini semua terjadi karena memang kalau di tingkat paling rendah gitu ya dari rumah tangga
saya setuju dengan Mbak Reza bahwa orang yang berpendidikan tinggi tidak menjamin memperlakukan sampah dengan orang yang kemudian secara ekonomi, sorry kameranya jatuh. Jadi kalau orang yang berpendidikan tinggi tidak menjamin, kemudian orang yang secara ekonomi juga berlebih kemudian juga menjamin. Tapi memang situasinya sangat rumit ketika semuanya kemudian saling jagain. Karena gini, misalnya dari rumah, orang membuang sampah sudah bayar retribusi, katakanlah nilainya 15.000. Kemudian dia hanya bilang gini, kan gue udah bayar retribusi, ya sudah urusan dia. Itu pertama kalau orang yang membuang sampah artinya sudah dikolektif. Kemudian ada juga masyarakat yang kemudian dengan alasan ekonomi dia tidak mampu. Katakanlah misalnya gini, retribusi sampahnya sebulan katakan 10.000 atau 15.000. Kemudian dia tidak mampu membayar retribusi. Kalau kemudian nanya, Bapak, maaf, Bapak merokok tidak? Merokok. Sehari berapa bungkus? Sebungkus misalnya. Sehari sebungkus katakanlah nilai rokoknya katakanlah let's say 20.000. Which di sini sebulan 600.000. Itu untuk beli rokok. Tapi untuk membayar retribusi yang sebesar 15.000 dia tidak mampu, atau dia mengelak, atau dia excuse gitu loh. Ini kan nggak fair. Jadi memang persoalan juga rumit. Ada lagi kemudian upaya-upaya yang dari rumah sudah milah mana sampah basah, mana sampah kering. Ketika diangkut, ternyata jadikan satu. Kemudian di-move lagi ke TPA. Itu dicampur lagi. Jadi memang kita secara bersama-sama belum ada sistem yang integrasi antara teknologi, antara orang yang narik, antara masyarakat juga belum banyak yang firm. Nah, mudah-mudahan diskusi ini kita dapat benang merah di mana ada peran teknologi yang kemudian hadir, ada sistem yang kemudian dapat menginformasikan secara real time bagaimana volume sampah yang terjadi di daerah tertentu, kemudian ada sistem yang kemudian menangkap dan segera menginformasikan sehingga tata kelolanya jadi semakin baik dan semakin bersemangat. Pak Yudi. Oke, terima kasih. Jadi nyambung banget nih. Nanti aku juga terpantik banget itu. Jadi kita nggak bisa silo ya, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Oke. Ini aku mau fasilitasi ada 3 pertanyaan. 2 pertanyaan perihal di Bantar Gebang, 1 untuk di Kali Ciliwung. Bu Reza, 2 pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana situasi Bantar Gebang jika terjadinya hujan tapi deras? Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit apa yang sering dirasakan warga Bantar Gebang? Itu dulu, Mbak Reza. Mohon jawabannya. Oke. Baik, ketika hujan itu biasanya hujan deras, itu kadang-kadang itu terjadi tuh nah, ada beberapa masyarakat, saya bilang pahlawan sampah yang tinggalnya dekat dari gunung sampah itu masuk ke ke rumah mereka. Terus saya juga pernah ngalami waktu tahun baru 2020 ya, waktu 2020 yang sebelum COVID. Itu jam 2 pagi pulang ke rumah, itu jalanan tuh semuanya sampah, berenang-renang tuh sampahnya di jalanan karena hujannya sangat deras. Terus kalau penyakit yang bisa, pernah juga kan terjadi longsor di Bantar Gebang karena hujan terus-menerus. Terus juga kalau misalnya sayang sekali hari ini saya tidak berada di biji-biji, kalau saya berada di biji-biji saya bisa lihatkan tekanan dari sampah itu, padahal sampahnya sudah ada pagarnya ya, pagar kayak pagar beton gitu, yang pakai paku bumi, tapi tekanan dari sampah dan pagarnya itu miring mau roboh. Jadi itu memang kekuatannya memang dahsyat ya. Terus juga saya juga ngeri-ngeri juga sebenarnya kalau itu longsor itu bisa jatuh semua dan sampahnya udah hampir 50 meter ketinggiannya dari permukaan. Masyarakat di sekitar Bantar Gebang itu adalah gatal-gatal. Terus juga inspeksi saluran pernapasan. Jadi banyak orang-orang di sana memang mengalami penyakit tersebut. Terus kalau gatal-gatal kadang-kadang sangat kasihan kalau misalnya anak-anak kecil itu bintik-bintik dan disembuhkannya juga susah. Jadi itu penyakit yang sering terjadi. Atau juga keracunan makanan. Jadi untuk diketahui kadang-kadang ada kalau kita buang makanan udah expired kan kita buang ke tong sampah ya.
Nah, sorry to say, di Bantar Gebang kadang-kadang ketika mereka pahlawan sampah ini tidak memiliki makanan, mereka akan cari makanan yang sudah dibuang di pembuangan sampah, itu expired, mau itu roti, mau itu daging, ayam, atau segala macam, atau beras, itu diambil. Nah, kadang-kadang mereka tidak tahu mungkin expirednya udah berapa bulan nih. Jadi mereka kena sakit juga, terus diare dan segala macam. Terus itu yang sangat dominan untuk penyakit di sana. Oke, noted. Untungnya aku nggak ngomong untung ya. Tapi kalau misalnya Mas, ini aku pertanyaan pribadi sih. Tapi kalau misalnya tekanan metana yang seperti terjadi di Louis Gajah atau di Louis Liang itu pernah ada kasus nggak sih Mbak? Kan kalau sampah tuh pasti di dalam itu kan pasti ada tekanan metan ya, dan itu bisa sangat-sangat bisa meledak tuh gitu. Jadi kalau metana, Bantar Gebang itu pernah memang terjadi kebakaran, tapi tidak ada pembuktian bahwa itu dari metan. Yang kita lihat pada saat itu adalah ada sedikit politik. Jadi kita nggak usah bicara politik hari ini. Jadi kebakaran waktu itu alih-alih itu metana, tapi sebenarnya kalau kita lihat itu bukan metana pada situ karena kejadiannya persis di sebelah rumah saya. Jadi sejauh ini belum ada. Tapi kan yang diberitakan keluar metana meledak di Bantar Gebang, terjadi kebakaran gitu. Tapi yang saya lihat waktu itu adalah ada oknum tertentu yang melakukan. Oke, Pak Depano, pertanyaannya adalah untuk Kali Ciliwung, apa masih banyak warga yang buang sampah sembarangan? Mohon maaf, jawabannya pasti iya ya. Sedihnya tuh iya, tapi mungkin Pak Depano bisa kasih jawaban lebih kontekstual ya, lebih detail. Oke, jadi kalau di Kota Bogor memang sejak tahun 2018 akhir itu ada tim yang melakukan patroli sungai. Jadi setiap hari, Senin sampai Jumat itu ada teman-teman yang bertugas melakukan pengawasan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Memang jauh lebih menggembirakan lah di Kota Bogor dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi memang di Kabupaten Bogor di bagian hulu, di Puncak dan sekitarnya, kemudian juga di Depok dan Jakarta juga. Kebetulan hari Minggu kemarin saya melakukan perjalanan di air dari Depok sampai Jakarta dan itu sangat masif. Jadi kalau di Kota Bogor boleh dibilang kami sedikit bergembira, walaupun sebenarnya kegembiraan ini belum bisa kami teruskan karena hulunya ternyata belum melakukan hal yang sama. Jadi aspek pengelolaan sungai memangnya harusnya integrasi antara kalau berbicara sungai bagian hulu, tengah dan hilir itu harusnya integrasi. Begitu juga aspek pengelolaan sampah itu harusnya juga integrasi. Jadi tidak bisa katakanlah sebuah kota kemudian secara mandiri dia mengelola sampahnya, tapi tetangga kotanya tidak. Anggap saja kami tinggal misalnya di perbatasan antara kota dan kabupaten. Ketika titik perbatasan itu sudah mengelola sampah dengan baik, kemudian ada saudara-saudara kita yang tetangga betul dekat tapi berbeda wilayah, dia belum mendapatkan layanan itu. Kalau kemudian dibenturkan situasinya dengan kebijakan, jadinya berantem. Ini juga masalah yang sangat rumit. Kemudian ada situasi di mana pemukiman itu kondisinya itu berada di daerah yang sangat sulit untuk mendapatkan layanan pengangkutan sampah. Kemudian diperburuk lagi, tidak ada petugas pengangkutan sampah yang biasanya inisiasi ini bisa dilakukan oleh para pemangku wilayah, dalam hal ini misalnya ketua RT atau ketua RW. Jadi kalau pertanyaan Mas Yudi tadi, masih ada nggak? Ya masih ada. Kalau misalnya mau lihat apa yang terjadi, ayo kita main bareng-bareng. Mas Yudi. Siap, terima kasih Pak Ade dan Bude. Nah ini kalau teman-teman lihat kolom chat ini banyak sekali ya input, pertanyaan, ide-ide gitu. Nah ini aku langsung masuk aja ke collective brainstorming dan discussion. Jadi aku pengen memandu untuk memberikan kesempatan bagi peserta yang hadir untuk memberikan pendapat serta bercerita pengalaman yang nantinya akan kita bahas dan diskusikan bersama-sama. Nah, silakan jadi teman-teman kalau misalnya ada pengalaman atau pendapat atau ide bisa
bisa diketik, udah banyak yang ngetik sih. Aku di sini untuk kita memoderasi saja untuk pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa disampaikan ke narasumber gitu. Mungkin bisa buka mic, teman-teman bisa langsung nanya nih ke teman-teman gitu. Oke, ada Reina Rahmanindra, raising hand, silakan bisa nanya langsung. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Rina. Sorry ini aku izin nggak pakai video ya. Mau tanya, untuk di daerah Ciliwung dan Bantar Gebang, bagaimana tentang adanya bank sampah di sana? Dan yang kedua, tentang perabotan bekas-bekas perabotan rumah gitu yang sudah tidak terpakai itu kan jadi sampah ya. Nah, itu penanganannya bagaimana? Terus juga untuk sampah organik yang biasanya kita olah menjadi pupuk. Nah, kalau di sana tuh bagaimana ya? Apakah dibuang begitu saja atau ada institusi terkait untuk pengolahan itu? Terima kasih banyak. Oke. Mas Yudi, siapa dulu yang jawab? Saya atau Mbak Risa dulu? Ini kayaknya ke Pak Pade dulu nih, Pak De. Oke. Kalau di sekitar Bogor, jadi juga sama mungkin dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia. Jadi memang ada mungkin sebagian kelompok masyarakat baik yang di perkampungan maupun di perumahan atau inisiatif dari pribadi yang secara inisiatif mereka sudah melakukan pemilahan sampah. Sampah-sampah katakanlah tadi sudah yang ditanyakan, misalnya perabot rumah tangga yang sudah tidak bisa dipakai. Kalau misalnya memang punya nilai ekonomi, bisa dijual atau disetorkan di bank sampah kalau ada. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalnya tidak ada, bisa dikumpulkan, bisa disedekahkan ke pemulung barang-barang bekas yang biasanya dia jual kembali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya memang jumlahnya banyak, kemudian pengen dijual ke pelapak barang bekas, juga bisa. Itu kalau barang-barang bekas yang secara ekonomi masih memiliki nilai ekonomi. Misalnya ember bocor, katakanlah panci bolong, dan sebagainya. Tapi juga banyak jenis-jenis sampah yang dihasilkan dari rumah tangga yang kemudian belum ada solusinya. Salah satunya adalah kain-kain seperti baju kita yang kita pakai, tekstil gitu ya, yang mengandung bahan polyester. Ini masih belum ada solusinya. Nah, mudah-mudahan dari diskusi ini nanti teman-teman dari YABB ada yang kemudian tertarik secara khusus kemudian melakukan riset tentang tekstil yang mengandung polyester. Bagaimana solusi setelah kemudian itu terjadi. Kemudian ada sampah organik. Sampah organik ini bisa diselesaikan dengan beberapa hal. Kalau saya di rumah itu membuat lubang biopori. Saya membuat lubang biopori itu karena saya terlalu bersemangat kali ya. Saya bikin sekitar 60 lubang. Itu di saluran air hujan. Kemudian ada di pinggir jalan depan rumah. Kemudian ada di halaman. Jadi lubang-lubang biopori itu menjadi salah satu cara kita untuk kemudian mentreatment sampah organik, sisa makanan, sayuran, daun-daun, kemudian misalnya jeruan ikan, kemudian juga katakanlah tulang-tulang ikan, itu kita masukkan ke sana. Atau buah-buahan yang busuk misalnya, atau kulit buah, kulit sayuran kita masukkan ke sana. Nah, di waktu-waktu tertentu setelah busuk, setelah kemudian juga menjadi kompos, sampah ini kita tarik lagi, bisa menjadi pupuk. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman di sana ada yang mengembangkan budidaya lalat hitam atau BSF, teman-teman bisa kirimkan ke sana atau berkomunikasi dengan yang budidaya BSF. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga misalnya kita juga kalau misalnya tertarik bikin pupuk organik cair juga bisa, atau misalnya bisa bikin ekoenzim. Yang keempat yang paling mudah kalau misalnya di sekitar kita ada tetangga yang memelihara ayam, terutama di kampung biasanya, atau bebek gitu ya, atau angsa yang jelas jenis unggas, kita bisa berikan kepada mereka. Jadi paling tidak untuk sampah organik ada 4 cara yang sebenarnya ini relatif sangat mudah bisa kita lakukan. Nah, sampah-sampah lain yang memiliki nilai ekonomi disetorkan ke bank sampah, kita jual, atau kita sedekahkan barang-barang bekas ini kepada pemulung supaya
dia mendapatkan nilai lebih ketika melakukan upaya-upaya cari rezeki dari barang-barang bekas. Nah, barang-barang yang kemudian belum ada solusinya, nanti kita rumusin bareng-bareng bagaimana solusinya. Seperti styrofoam tadi yang di pinggir kali, ada sendal, kemudian juga ada pakaian, ada plastik. Sementara itu dulu. Oke, thank you Pak Pade. Bu Deresa gimana nih? Bisa dijawab tadi pertanyaannya? Baik. Kalau di Bantar Gebang, masyarakat di Bantar Gebang yang deket banget ya dari sampah, itu mereka nggak terlalu suka sama bank sampah. Jadi karena bank sampah ini kan istilah belum lama ya. Jadi kalau di Bantar Gebang dari dulu orang udah punya istilahnya lapak-lapak sampah. Jadi itu di mana si pahlawan sampah ini menjual atau men-store sampah yang mereka hasilkan dari gunung sampah kepada bosnya mereka. Nah, kalau misalnya bank sampah ini kan istilah baru. Ini kalau di saya namanya adalah lapak modern itu. Nah, dulu di tahun 2014 saya pernah memang buka bank sampah namanya Bank Sampah Uniresa. Lalu yang terjadi adalah para pahlawan sampah ini datang ke tempat saya untuk minta pinjaman uang karena bank sampah dalam pikiran mereka adalah suatu bank yang bisa pinjamin uang dan ditukar dengan sampah, tapi ambil uang dulu. Nah, jadi memang minat mereka terhadap bank sampah nggak begitu besar, tapi yang mereka lakukan di rumah ya sama juga mensortir sampahnya dari yang mereka dapat di gunung sampah atau sampah yang mereka hasilkan ini langsung mereka jual ke lapak sampah. Itu dia untuk bank sampah di sekitaran pembuangan sampah Bantar Gebang. Terus untuk contoh tadi yang ditanyakan adalah sampah perabot rumah tangga dan segala macam. Kalau misalnya sampah perabot rumah tangga yang sampai di Bantar Gebang, misal contoh, kalau terjadi banjir, itu pasti banyak sekali mobil-mobil mengangkut sampah-sampah perabot yang mungkin dari rumah-rumah teman-teman yang hadir di di konferensi ini juga terkena air, terus sudah susah diperbaiki, dibersihkan, lalu dibuang ke Bantar Gebang. Nah ini kalau sama pahlawan sampah ini, biasanya mereka ambil, mereka pakai untuk rumah mereka, atau misalnya kalau misalnya kasur, mereka kupas, busanya mereka buang, besinya mereka timbang. Dan kalau misalnya meja-meja, banyak juga yang kalau mereka nggak ambil untuk dipakai di rumah mereka hancurkan, itu jadi kayu-kayu balok dan segala macam, itu mereka bisa jual kembali, jadi ada nilai ekonominya. Jadi memang kalau di Bantar Gebang, sampai sekarang ya, walaupun sudah banyak dilakukan sortir, diilin itu sampahnya dari gunung sampah ini, tapi juga sampahnya kan sangat banyak. Jadi 6.500 sampai 8.000 ton per hari. Walaupun disediakan, dibangun fasilitas baru, ini tidak sampai sekarang belum menjawab penyelesaian sampah di Bantar Gebang. Nah, kalau misalnya contoh, laku nggak sih Mbak baju di Bantar Gebang? Ada orang-orang yang datang untuk beli-beli baju-baju yang udah dibuang. Biasanya dicuci nih sama pahlawan-pahlawan sampah ini, mereka jual per piece 1.000, 2.000 per potong. Tapi juga sampahnya sangat banyak, jadinya ini nggak selesai-selesai juga. Taruhlah paling banyak dari semua sampah yang dikirim ke Bantar Gebang, hanya 15% sampai 20% yang bisa diambil oleh pahlawan sampah ini. Walaupun jumlah mereka sekarang terakhir berita yang saya dengar itu sudah mencapai 6.000 orang untuk mengais rezeki di gunung sampah. Jadi ya balik lagi memang kesadaran kita harus ditingkatkan supaya tidak banyak tempat-tempat bagus, contoh Bantar Gebang ini menjadi tempat pembuangan sampah akhir, walaupun sudah ada namanya terpadu, tapi tetap saja ini hanya menumpukan sampah-sampah kita di kampung orang, yang akhirnya kampung orang itu harus diperluas, akhirnya mereka ini kehilangan kampung. Jadi mereka tergusur ke tempat yang lain. Jadi memang ini saatnya nih, mudah-mudahan di forum ini kita bisa melakukan sesuatu, paling tidak melakukan perubahan di rumah kita sendiri. Kalau misalnya di biji-biji kita sudah melakukan pemilahan untuk sampah, kita punya tong sampah yang kalau Pak D tadi punya biopori, kalau saya langsung taruh di situ,
tapi sisa-sisa makanan tertutup gitu, nanti tanahnya ketika udah menjadi kompos, itu dipakai untuk taman biji-biji. Tapi kalau misalnya Pak Ade datang minggu depan atau bulan depan ke biji-biji, karena tempat kita sudah dalam gonjang-ganjing penggusuran, bentuknya udah nggak karu-karuan, tapi masih tetap bisa main ke tempat kami. Tapi sebelumnya tempat kami itu sangat hijau, bukan Pak Ade aja ya, teman-teman yang lain juga dari Kumparan, di ABB juga bisa main, teman-teman yang ikutan di acara ini juga bisa datang, tapi bisa melihat bagaimana di sekitar kita itu udah dikeruk tanahnya, terus sudah nggak karu-karuan bentuknya, tapi tempat kita sementara ini masih berdiri. Ini mungkin hanya waktu ya, sebentar lagi mungkin akan berpindah ke tempat yang lain. Jadi mudah-mudahan pertanyaannya sudah terjawab ya. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita sadar, misalnya contoh kita punya bangku. Ketika bangku kita ini sudah 5 tahun, let's say sudah 5 tahun, udah mulai rusak ya. Sebenarnya daripada kita buang, kita ganti aja joknya. Jadi itu bisa kita pakai lagi, jadi waktunya lebih lama. Ini adalah solusi sederhana. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak sultan kan udahlah repot gitu ya. Tapi kita pikirkan lingkungan ya kan. Walaupun kita anak sultan, uang kita banyak, pikirkan lingkungan supaya untuk lain, memenuhi tempat lain. Jadi juga tidak mencemari lingkungan. Gitu. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya jika ada anak sultan di forum ini. Segitu dulu Mas Dana. Terima kasih. Oke, aku mau ngundang Yogi Oktaviansyah karena komennya bagus banget nih ya. Jadi menurut Mas Yogi, produsen juga harus aktif dan aware terhadap pencemaran sungai. Nggak pencemaran sungai aja ya, pencemaran secara umum gitu. Misalnya popok produksi yang sekali pakai, itu terus meningkat karena mungkin ya sebagai orang tua, saya juga orang tua gitu ya, popok sekali pakai itu kan sangat berguna gitu, sangat useful gitu ya, sangat praktis gitu. Tapi saat ini tidak ada kewajiban dan tanggung jawab produsen. Memang juga kalau kita lihat dari undang-undang saat ini memang belum ada kewajiban ya, tapi masa kita mesti nunggu kejadian dulu sampai produsen atau masyarakat bisa mengambil langkah aktif ya. Tuh, ini bagus banget. Memang ini juga growing concern aku bisa sedikit cerita di luar negeri pun regulasi maupun tanggung jawab produsen tuh makin mengarah ke hulu gitu. Mas Yogi boleh on mic untuk berbagi. Ini bagus banget nih note-nya. Orang belum ngomong. Tes. Nah, oke. Oke, Assalamualaikum. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke. Sebenarnya halo Pak Jumar dan Bu Resa dan Pak Yudi juga ya. Jadi kemarin aku sih mau nambahin sedikit gitu tentang diskusi ini gitu ya. Saya lihat tuh di banyak di TPA, di sampah gitu, bahkan di sungai-sungai itu malah kebanyakan tuh bukan hanya plastik tapi juga tuh ada juga tuh tentang kayak limbah-limbah yang sekali pakai gitu, yang apa ya disebutnya ya, yang sekali pakai, yang disposable gitu, seperti popok yang bahkan kayak itu tuh banyak banget dan terus meningkat, dan itu kan memang belum ada solusi ya untuk kayak daur ulang segala macam itu belum ada. Dan menurut aku juga kayak tanggung jawab dari si produsen juga belum terlalu diperhatikan gitu terhadap limbah-limbah popok seperti ini gitu. Nah, menurut Bapak dan Ibu gimana solusinya gitu untuk permasalahan kali ini? Mas Yudi, Bu Resa, atau saya dulu yang jawab? Boleh, mungkin dari hulu ke hilir ya. Jadi Pak Departemen dulu baru ke Oke. Bu Resa nih. Wah, pertanyaan bagus, Mas Yogi. Jadi memang kita dorong secara bersama-sama dengan bahasa yang ya kita pakai banyak bahasa lah. Katakanlah memang produsen memang harus bertanggung jawab terhadap kemasan produk baik makanan, minuman, pakaian, karena kan pakaian-pakaian yang kita beli juga kebanyakan adalah ada kemasan plastik. Kemudian kadang-kadang juga ada kemasan
kertas atau karton. Kita dorong secara bersama-sama bagaimana supaya industri-industri apapun itu yang kemudian menghasilkan sampah itu ikut bertanggung jawab. Bagaimana caranya kemudian supaya sampah-sampah dari kemasan mereka itu tidak terjun bebas ke alam liar. Jadi alam liar itu misalnya gini, ke pinggir jalan, kemudian kebun, ke sawah, ke ladang, ke sungai, kemudian juga ke samudera. Ini kita jagain bareng-bareng supaya industri punya peran. Nah, di samping itu kita itu kan pencegahan ya. Nah, kalau kemudian sampah-sampah itu kemudian sudah terjadi, bagaimana supaya kemudian tidak masuk ke TPA, misalnya Bantar Gebang. Kemudian kalau di Bogor ada Galuga, di Jogja ada Piungan, kemudian di Depok ada Cipayung dan sebagainya. Ya, harus ada teknologi yang kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kemungkinan kalau tidak salah Mas Dimas, foundernya Get Plastic juga juga ikutan di acara ini, mungkin di sesi sebelumnya kalau tidak salah. Ini adalah inisiatif yang baik ketika dia secara bersama-sama tim di Get Plastic mengembangkan pirolisis. Ini untuk menjawab plastik-plastik kemasan yang bisa dihancurkan dengan pirolisis. Artinya plastik yang bahannya dari minyak bumi dikembalikan lagi menjadi minyak bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jenis-jenis kemasan yang memang tidak bisa ditreatment juga dengan pirolisis. Katakanlah semuanya jadi residu, tidak bisa ditreatment apapun. Jawaban terakhir yang paling memungkinkan adalah dengan insinerator. Insinerator saat ini memang masih menjadi perdebatan di dunia internasional. Tapi lagi-lagi nih, ngomongin teknologi, kita harus bersama-sama melakukan riset secara terus-menerus agar insinerator yang mengolah atau menyelesaikan masalah-masalah sampah residu ini secara kontribusi di alam bebas, khususnya pencemaran udara atau polusi, itu minim sekali. Nah, ini memang harus ada peran-peran mereka. Mungkin jawaban saya sementara itu. Oke, Bu Reza, silakan. Halo, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau memang saya sekian persennya sudah banyak yang dijawab oleh Pak D ya. Saya hanya menambahkan sedikit. Memang kalau benar betul kita harus produsen juga harus dilibatkan karena mereka yang memproduksi produk dan akhirnya menjadi sampah dari kemasannya. Dan tapi ini harus ada sinergi yang bagus. Produsen bertanggung jawab, kita sebagai konsumen juga bertanggung jawab dengan apa yang kita pakai. Terus sekarang juga saya juga udah lihat kalau ini kan tadi yang disebutkan tentang popok ya. Terus popok sekali pakai. Sekarang juga udah ada teman-teman artisan yang memproduksi popok yang bisa dipakai berulang-ulang atau misalnya bisa dicuci, dipakai kembali, dan ini sudah ada. Tapi balik lagi sama individunya ya. Orang kita ini sekarang banyak apa-apa maunya ringkas, cepat gitu. Jadi walaupun sudah ada, tapi kita nggak mau ini ribet nih. Harus cuci ini beli aja 2.500 per piece atau 76.000 per bal gitu. Udah selesai ya kan. Tapi saya ini belum nikah ya. Jadi saya belum punya anak. Tapi saya sudah merencanakan ketika saya punya anak nanti untuk ikut berpartisipasi untuk mengurangi sampah popok di lingkungan. Memang saya ingin menggunakan popok yang bisa digunakan berulang-ulang ini. Atau mungkin nanti saya bikin brand sendiri ya kan, Reza Bunar untuk popok bayi. Tapi ini memang serius, saya lihat bukan hanya popok bayi, itu juga pembalut wanita atau pampers orang dewasa juga jadi sampah yang mencemari lingkungan. Terus kalau misalnya kita hanya salahkan ke produsen aja, mungkin mereka akan lakukan perubahan. Mungkin nanti dia bilang, oh ini eco-friendly, bla bla bla. Orang gampang banget untuk ambil nih eco-friendly nih, gini. Padahal kalau kita memang mau benar-benar mengurangi sampah ini, kita mulai lagi diri kita lihat ini bisa nggak, ada nggak penggantinya. Mau capek nggak dikit kita gitu. Kayak misalnya contoh. Saya contohkan lagi, saya itu sebenarnya shock ya kalau di kampung saya ini, rumah orang ini pasti disediakan aqua gelas di meja ketika orang datang. Terus kalau saya salahkan produsennya, nanti produsen pasti bilang, salahin orang kampung lu dong, kenapa pada beli aqua gelas di meja. Lalu saya
jelaskan ke mami saya untuk stop pakai. Saya jelaskan begini, Mami, saya itu kerjanya, Eca itu kerjanya sebagai konsultan sampah. Kalau suatu hari nanti ada orang berkunjung ke rumah Mami di Padang, ada aqua gelas di meja, orang bilang, percuma kita bayar, perusahaan kita bayar lo, itu rumah lo aja pakai aqua gelas. Akhirnya setelah berapa tahun, Mami mengikuti. Jadi memang harus kita mulai dari kita sendiri ya. Terus ya itu balik lagi tadi, mungkin juga nanti harus ada juga peraturan atau kebijakan-kebijakan yang memang agak menekan ke hulu. Kadang-kadang kan cuman di bawah aja ya, kita yang konsumen aja yang disalahin. Ini terus terlalu banyak menghasilkan sampah, tapi sebenarnya peraturan itu harus dibuat untuk produsen dan juga untuk konsumen, bagaimana supaya lingkungan ini bisa bersih, bisa terjaga. Jadi memang harus ada sinergi ya antara kita dan hulu juga. Sekian Mas Dana. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab. Jauh banget. Oke, aku lompat dari Mas Yogi. Aku lompat ke pertanyaannya Susinta. Ada 3 nih. Jadi yang pertama, langkah apa saja yang bisa kita lakukan terhadap sampah, terlebih sampah rumah tangga, agar kita bisa menjaga lingkungan. Tadi mungkin Pak De sudah mention sedikit ya, bikin biopori. Selain juga biopori juga ada undang-undangnya sih sebetulnya, Pak De ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sampah yang tidak mudah diurai sebaiknya diapakan ya, seperti sampah plastik, styrofoam, dan lain-lain. Gitu. Yang ketiga, terkait langkah apa saja yang sudah digerakkan oleh IADB yang bisa diikuti oleh semua orang, yang sifatnya praktis dan pragmatis gitu ya, untuk pengurangan sampah supaya bisa ikut serta dalam menjaga lingkungan. Gitu. Dan aku sebelum Pak De Parno dan Bundo Resa menjawab, malam, masa orang Padang dipanggil Bude ya. Aku sedikit mereview tadi jawabannya, itu bagus banget. Jadi Mas Yogi mungkin dari sisi produsen mereka perlu diingatkan ya. Inilah mungkin dengan diskusi seperti ini, dengan awareness raising, nanti juga penggiat-penggiat teknologi juga ada 2 ya, ada pyrolysis, ada bioteknologi, anything gitu. Itu bagus banget. Nah, itu yang salah satu tujuan kenapa ya IABB bikin diskusi ini. Jadi ada satu masalah kita bisa keroyokan nih gitu. Nah, produsen mereka bisa bilang, oh sorry to say, undang-undang nggak ada kok. Kita nggak punya undang-undang untuk mengharuskan produsen bertanggung jawab atas sampahnya. Gitu. Tapi ya kita bangun kewaspadaan itu. Kita sebagai produksi, kita sebagai konsumen, kalau kita punya awareness yang baik, kita menyuarakan secara terpadu, pasti juga produsen akan nurut ya. Gitu. Produsen nurut, mudah-mudahan bisa kita advokasikan ke government gitu. Oke, makasih banyak. Mungkin tadi aku balik ke Pak De Parno lagi nih, langkah yang bisa kita lakukan terhadap sampah-sampah rumah tangga, selain mungkin tadi itu ya, bikin biopori, kemudian juga ada teman-teman yang bikin kadang-kadang sampah food waste itu aku lupa deh, jadiin pupuk organik gitu. Silakan Pak De, mungkin ada jawaban-jawaban lain yang bisa dibagikan ke teman-teman. Apa sih namanya ya? Ini adalah kebiasaan di mana ketika kita sudah mulai gelisah nih, memang pertama harus ada rasa gelisah dulu. Setelah gelisah kemudian ada upaya untuk kemudian berbuat sesuatu. Nah, dengan acara ini paling tidak gini, saya makanya tadi kenapa saya live dari sungai adalah salah satunya ini saya ingin memberikan shocking moment bahwa ada sesuatu loh di sekitar kita. Kalau teman-teman yang kemudian secara khusus masih menyimak diskusi ini, silahkan nanti lihat ke selokan depan rumah, di sekitar rumah kita. Atau kalau misalnya perjalanan dari rumah ke kantor kemudian memungkinkan lihat sumber daya air kita, coba lihat. Ini memang perlu waktu. Kemudian setelah itu gelisah, kemudian lakukan upaya lebih. Upayanya kalau misalnya di rumah masih ada space gitu ya, bikin lubang-lubang yang sangat mudah. Lubang biopori itu, Salutu biopori itu alatnya kalau tidak salah harganya 175.000. Itu bisa dipakai sampai berapa puluh kali, ratus kali, ribu kali, sepanjang alat itu masih tidak rusak. Bisa dibor tanahnya, bisa dipakai berulang-ulang. Kalau itu penuh, itu bisa ditarik jadi sampah. Kalau ngomongin
sampah makanan atau food waste, Indonesia nomor 2. Artinya kita sangat boros dengan makanan. Kalau makanan ini akhirnya cuma diangkutin dengan kendaraan, dikumpulin, diangkutin ke Bantar Gebang, kasihan Mbak Risa, kasihan pahlawan-pahlawan sampah yang di sana, kasihan di TPA-TPA lain. Karena apa? Itu juga berpotensi gas metannya meledak seperti yang di Lewi Gajah. Jangan sampai kayak gitulah, kita zolim lah dengan alam. Nah, semudah itu menurut saya sebenarnya. Atau kalau misalnya nggak bisa bikin lubang biopori, katakan mau bikin lubang biopori nggak bisa, bikin maggot juga nggak bisa, kemudian bikin pupuk organik cair nggak bisa, bikin hal-hal lain yang terkait dengan sampah organik tidak bisa. Pisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Kemudian sampah yang organik itu kalau misalnya memang itu dipisahkan saja, jangan diikat di dalam plastik, karena itu akan kemudian jadi gas metan. Ditempatkan di tempat khusus yang kemudian secara terbuka, kemudian alam lebih mudah untuk mengurai. Nah, sampah-sampah yang anorganik, katakanlah sampah-sampah yang punya nilai ekonomi, kertas, atau yang residu, itu akan memudahkan orang-orang yang kemudian dari sektor persampahan dia bekerja di sektor itu. Karena ketika dicampur dengan sampah organik, waduh nggak karu-karuan, apalagi kemudian sudah membusuk, itu sangat mengerikan, menyedihkan. Paling tidak gini, kalau upaya ini bisa kita lakukan dengan konsisten, memisahkan sampah basah dan sampah kering, itu sangat membantu orang-orang yang bekerja di sektor itu. Mudah-mudahan upaya baik ini kemudian dicatat menjadi kebaikan yang akan dicatat di Lauhul Mahfuz. Mungkin itu saja. Oke. Bunda Resa, mungkin limbah rumah tangga di Bantar Gebang, gimana nih solusinya? Kalau sampah rumah tangga memang solusinya tadi sudah dikatakan Pak D juga ya. Memang kita pilah organik, anorganik, tapi juga ada juga sebenarnya satu tips gitu buat ibu-ibu di rumah atau teman-teman di rumah. Ketika sebelum kita memasak, kita contoh ini ya masak ya. Kita pikirkan berapa orang yang akan memakan. Jadi bukan berarti kita masak sedikit kata orang nanti pelit banget loh, sedikit banget makanannya. Enggak, tapi kita berpikir akan ada sampah ketika ini tidak termakan, atau misalnya ada beberapa makanan kalau misalnya aku terbiasa sibuk, jadi kalau misalnya aku masukin kontainer, nanti makanannya dimasukin freezer, kalau udah mau makan baru aku panasin, biasanya kayak gitu. Jadi makanan ini nggak terbuang. Terus itu satu. Nah benar tadi Pak D bilang kalau misalnya makanan ini sampah makanan Indonesia adalah nomor 2 ya terbesar. Dan di Bantar Gebang, kalau ibu-ibu, ini bukan ibu-ibu aja, teman-teman mau tahu ya kan, ini kalau misalnya malam hari ketika angin bertiup atau misalnya setelah hujan, itu baunya sangat asam. Jadi itu karena dari gas metan. Saya pernah sering ya pagi-pagi jam 6 pagi atau setengah 6 pagi naik ke Gunung Sampah itu untuk ambil gambar. Misalnya contoh saya sedang mau meng-highlight tentang pemulung cilik atau pahlawan sampah yang cilik. Jadi kita mau cari beritanya atau orang tuanya dan segala macam. Itu sangat asam. Itu sampah siapa? Sampah kita. Jadi memang kalau kadang-kadang kan misalnya ketika kita bicara biopori, terus juga tong sampah yang bisa untuk kompos, mungkin ibu-ibu akan bilang, gimana gue mau bikin kayak gituan? Gue aja tinggal nggak ada halamannya. Gue tinggal di apartemen, gini-gini segala macam ya. Tapi pasti ada solusi. Kalaupun tidak ada lokasi, tapi setidaknya kita bisa mengurangi produksi sampah kita, atau itu kita bisa buang tapi sudah dipilah. Terus atau nanti mungkin sebentar lagi karena kesediaan saya tempat belajar untuk anak-anak di Bantar Gebang ini mau tergusur untuk fasilitas sampah, karena sampah makin menumpuk dan sudah tidak tertampung oleh Bantar Gebang. Sebentar lagi saya akan bangun namanya untuk Waste Management Company, untuk perusahaan sampah, itu dengan nama Arbi Indonesia. Mungkin nanti teman-teman di sini boleh kirim sampah dari rumah yang sudah terpilah tapi ya ke tempat kami. Bukan promosi, tapi setidaknya mungkin juga bisa menjawab untuk permasalahan. Kadang-kadang ibu-ibu bilang, kita udah pilah nih sampahnya, tapi nanti pas mobil truk sampahnya datang dicampur lagi. Capek dong buang-buang tenaga kita. Tapi kalaupun Arbi Indonesia belum berdiri, banyak juga waste management company yang lain yang teman-teman bisa kirimkan sampah teman-teman. Pilah, lalu kirimkan ke tempat tersebut, bisa di-search di Google.
Terus juga ini memang PR bersama dan harapannya ada perubahan yang bisa dilakukan setelah teman-teman ikut di forum ini. Dan pastinya kalau sendiri-sendirian ini nggak akan menyelesaikan permasalahan. Bersama kita bisa melakukan suatu perubahan. Dan pertama dimulai dari diri kita. Terima kasih kesempatannya, Mas Dana. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, monggo silahkan. Teman-teman yang nggak sempat nanya atau nggak sempat dibales pertanyaannya di forum ini, boleh nanti hubungi saya langsung juga nggak apa-apa, minta dari YABB. Terus juga saya juga lupa untuk bilang bahwa bumi kita ini sudah semakin tua dan kalau kita tidak perhatikan dan tidak kita jaga, kasihan anak cucu kita nanti. Jadi sampah ini sangat kecil terlihat, tapi misalnya kalau kita abaikan, lambat laun ini akan menjadi monster besar. Dan kita jangan sampai karena perlakuan kita atau tingkah laku kita diterkam oleh monster yang kita buat sendiri. Ya. Jadi terima kasih. Noted. Oke. Ini kita waktunya udah mau habis, tapi nggak apa-apa, kita over sedikit. Aku mau undang Mam and Q. Oke, pertanyaannya ada 2. Boleh di-unmute mic-nya? Aku baca ini pertanyaannya. Bagaimana sebaiknya konsumsi masyarakat dan konsumsi masyarakat dan sampahnya bisa diminimalisir. Yang kedua, bagaimana membagi sampah dalam tingkat keluarga. Gitu. Mam and Q, boleh unmic terus ditanya langsung. Jawabannya singkat aja supaya nanti kita bisa wrap up dan kalau teman-teman lihat di chat nih udah kayak saham nih, pertanyaannya luar biasa, bagus-bagus banget gitu ya. Dan ini tentu saja akan kita facilitate di diskusi-diskusi berikutnya, dan teman-teman nanti boleh minta kontaknya Pak Demarno, kontaknya Mbak Bundo Resa. Mereka pasti akan senang banget untuk diskusi dan kita pikirin tindakan lebih lanjutnya. Silakan, Mam and Q. Halo, selamat siang. Selamat siang, silakan. Iya, berkaitan dengan pertanyaan yang saya ajukan. Sebagai ibu rumah tangga kan pastinya kita juga memikirkan ya langkah awal, langkah yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Nah, saya itu kan udah mencoba untuk memilah-milih sampah dari organik dan non-organik. Tapi benar kata Bu Reza, ketika ada bapak sampah atau tukang sampah yang datang, itu sampahnya pasti akan digabungin lagi gitu loh. Jadi kan saya sampai saat ini juga bingung juga, ini bagaimana sementara lahan rumah juga tidak memungkinkan untuk meminimalisir sampah yang non-organik. Terus yang kedua, ketika kita berbicara soal kemasan, sekarang itu kan banyak UMKM segala macam dengan menggunakan styrofoam, plastik dan segala macam. Sebenarnya untuk meminimal itu seperti apa, seperti itu. Sementara kan dari sisi yang lain secara ekonomi kan ini juga harus berkembang, bisnis yang berjalan seperti itu. Halo? Halo? Ya, oke. Pak Demarno atau Bundo Resa, silakan. Oke, terima kasih, Mami. Jadi, bagaimana supaya kemudian kita secara harian bisa meminimalkan sampah? Paling tidak gini, pikirkan ketika kita sebelum memutuskan membeli sesuatu, perlu atau tidak. Kemudian sebelum itu proses terjadi, untuk mengurangi terjadinya sampah plastik, kantong terutama, adalah kita biasakan membawa kantong belanja yang memang kita bisa pakai berulang-ulang. Mau bikin sendiri kayak mau beli atau kita melakukan upaya lebih, misalnya kain-kain yang kemudian ada di rumah kemudian kita jahit sendiri atau kita kirimkan ke tukang jahit, kita minta dibuatkan tes dari kain-kain bekas, itu juga bisa. Itu adalah salah satu langkah kecil ketika kita ingin mengurangi sampah plastik khususnya.
Nah, kemudian ketika kita ingin membeli sesuatu dan biasanya kalau misalnya ke pasar tradisional, itu kan biasanya mereka dengan katakanlah beli cabai 500 perak saja, mereka ngasih kantong. Tapi bagaimana kemudian kita dari rumah juga bisa membawa kantong sendiri. Jadi plastik yang kemudian sudah ada di rumah itu digunakan kembali. Jadi tidak ada plastik-plastik baru lagi yang ketika belanja kita bawa. Kemudian termasuk ketika saya setuju bahwa ekonominya juga memang harus tumbuh. Kesejahteraan juga memang harus kita raih. Tapi kita coba berpikir sejenak, apa iya yang kita miliki hari ini masih kurang? Ketika itu apa sih namanya? Ketika diri kita selalu masih kurang, kita akan terlena pada situasi di mana akhirnya kita akan melakukan sesuatu yang lebih dan biasanya adalah ujung-ujungnya kita apa sih namanya? Over sifatnya berlebihan. Katakanlah maaf ya. Ini baju yang saya pakai ini adalah kebetulan baju yang saya beli sekitar 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang bajunya masih bagi. Saya tidak kemudian mencoba untuk tampil outfit yang berlebihan. Sepanjang baju ini masih nyaman, kemudian menurut saya juga masih pantas, kemudian juga bersih, saya akan pakai terus. Jadi saya mencoba untuk ngerem keinginan. Tapi kalau memang sesuatu yang benar-benar butuh, baru kita putuskan untuk kita beli. Tapi ingat, sebelum membeli kita lakukan sesuatu supaya kemudian ketika membeli sesuatu tidak ada yang berlebihan, terutama dari sisi sampah. Mungkin itu Mas Yudi. Terima kasih, Mam. Silakan Bu Nur Reza. Ya, 100%-nya sudah terjawab ya sama Pak D sebenarnya. Tapi memang balik lagi apa yang harus kita lakukan memang dimulai dari hal sederhana dari rumah kita. Terus juga saya sangat setuju dengan jawaban Pak D juga bahwa nggak apa-apa kita terlihat biasa, tapi apa yang kita lakukan itu adalah menyumbang besar terhadap keberlangsungan alam ini. Jadi juga kita tidak mencemari lingkungan. Jadi memang sekarang banyak orang gaya-gayaan tapi tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah juga ikut serta merusak alam. Jadi pada mom and apa nama ibunya tadi saya lupa, saya panggil mom aja. Jadi apapun itu walaupun hal kecil, paling tidak misalnya contoh jika hal-hal ini terlalu banyak dan tidak bisa dilakukan, misalnya contoh mom pergi belanja beli bubur ayam atau beli apa yang sederhana ya, beli gado-gado atau beli nasi kuning, bawa kotak makan dari rumah itu juga sudah ikut membantu menjaga lingkungan kita, menjaga bumi kita dari pencemaran sampah styrofoam atau sampah plastik. Walaupun itu terlihat sederhana, tapi andai kata ada 1 juta orang yang melakukan itu, setidaknya udah sekian kilo sampah yang bisa kita selamatkan dari mencemari lingkungan. Jadi sekian dari saya. Oke, terima kasih Pak D dan Bundo. Dengan pertanyaan terakhir dari Mom NQ tadi, kita udah sampai di penghujung diskusi kita hari ini. Nah, aku mohon izin ya, jadi narik sedikit kesimpulan. Jadi masalah sampah itu sifatnya sistemik ya. Kita nggak bisa menyelesaikan sendiri karena dari rumah kita, dari pabrik kita, kena ke alam kita sampai ke tempatnya Bunda Reza itu sistemik tuh. Itu benar-benar nggak bisa. Oh kan gue udah bayar, aku kan udah bayar. Ya udahlah petugas sampahnya aja. Petugas sampahnya bilang ya udah tugas aku kan cuma menampung aja, ya gue buang dong ke TPST terus udah itu kan menjadi jadi menggunung gitu ya. Gitu. Jadi harus ada kolaborasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan nih yang harus kita gandeng tangan gitu. Nah semangatnya change maker kan adalah setiap dari diri kita adalah pembuat perubahan gitu ya. Jadi ayo kita dengan event ini teman-teman saling ketemu di kolom chat, udah tahu tuh Instagramnya apa aja, udah tahu lembaganya Pak De Marno, udah tahu lembaganya Mbak Reza. Yuk silakan nanti setelah event ini saling tukar-tukaran ide, tukar-tukaran potensi solusi untuk mengurai masalah sampah. Kemudian juga nanti pelan-pelan kita
mengurai isu konservasi air gitu ya, dan itu nanti ujung-ujungnya akan mengkontribut ke kesiapsiagaan atau penanggulangan bencana tuh gitu. Nah, jadi dengan kolaborasi IAIBB juga akan sangat semangat untuk memfasilitasi beragam ide-ide konstruktif. Dan aku sendiri juga adalah mentor IAIBB dari beberapa event sebelumnya, di mana untuk beberapa inisiatif IAIBB akan memfasilitasi diskusi-diskusi tersebut, mengawal ide-ide ke tahapan praktis. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, seperti yang tadi aku bilang, yaitu kolom chat ramai banget gitu. Bisa dipantau aja IG-nya teman-teman. Kalau ada feedback form udah ada tuh website-nya atau linknya, bisa diklik ke situ, bisa dicatat, bisa disampaikan supaya nanti kita bisa belajar ya. IAIBB sendiri, aku sendiri bisa belajar untuk menghargai masukan teman-teman, bisa memantau ide-idenya dan untuk perubahan yang lebih baik seperti itu. Oke, jadi sebagai kenang-kenangan kita seperti biasa ya, orang Indonesia banget nih, foto sama-sama dulu ya. Yuk, aku minta izin untuk kameranya dinyalain. Wah, Mas Yogi jadi kucing. Oke, nyalain kameranya teman-teman kalau bisa. Nanti kita foto. Oke, udah siap semua? Aku kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, begitu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya, ide-idenya, kolaborasinya. Aku mohon pamit. Sedikit catatan juga, rangkaian event Changemaker Nusantara hari ini masih berlangsung sampai pukul 6 sore. Jadi teman-teman bisa ngajak siapapun itu, kalau rekanan, teman, siapapun yang bisa menjelajahi peta virtual Changemaker Nusantara. Ini gara-gara ngomongin sungai jadi pita nih. Peta virtual Changemaker Nusantara ada di changemaker.nusantara.id. Di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi lengkap terkait Changemaker Nusantara Day dan juga terkoneksi dengan Changemaker panelis dan peserta lain. Misalnya di forum lain ada tentang digital gitu ya. Siapa tahu digital bisa menyelesaikan isu-isu sampah maupun air bersih. Monggo banget gitu ya, seperti itu. Ada juga area networking lounge. Nah, seperti namanya itu juga teman-teman bisa kalau bahasa zaman dulu beranjang sana, bisa ketemu sama atau berkoneksi dengan teman-teman yang like minded gitu. Teman-teman juga bisa mengunjungi bazar yang ada dan ada booth tertentu gitu ya, seperti itu. Oke, itu aja. Oh ya, jangan lupa ada hadiah juga menanti bagi pengunjung booth dan bazar virtual gitu. Yang saldonya ada 5 orang teraktif dan selama di booth juga masing-masing Rp200.000. Ada juga free access e-learning ke MySkill ID. Jadi bisa akses 100 video lebih tentang persiapan karir, belajar bahasa asing dan lain sebagainya. Oke, itu banyak banget itu informasinya, bisa dikunjungi, bisa diklik gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Aku tutup, mohon izin ya. Selamat siang, sehat terus teman-teman. Halo teman-teman Changemaker, salam kenal. Kita hari ini lumayan banyak. Kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, inovasi, dan penggunaan tech for good.
sangat senang dan bersyukur sekali bisa jadi bagian dari CCL. Bisa bertemu dengan 32 teman-teman seperjuangan di bidang akses air bersih dan bencana hidrometeorologi. Berkolaborasi menyatukan berbagai pemikiran, berbagai ide dan inovasi, memetakan suatu masalah, merumuskan solusi dari masalah tersebut, dan mengukur dampak akan terjadi di masyarakat. We may be part of the problem, but we can also be the solution. It's time for a contingency